membahas seperti apa persiapan menuju momentum Waisak 2025. Kami akan membahasnya bersama dengan Maya Watono, Direktur Utama Injernie. Bu Maya, apa kabar? Baik, Maneke, apa kabar? Baik tentunya. Bu Maya, terkait dengan momentum Waisak 2025, sejauh ini seperti apa persiapan Injernie? So far kita karena sudah dekat, kita basically udah 99% sih persiapannya. Ini adalah tahun ketiga kami melaksanakan Waisak di Borobudur. Memang ini effort kami dari Injernie untuk reposition Borobudur sebagai Cultural Spiritual Heritage Center, epicentrum dunia. Jadi nanti ke depannya kami mengharapkan Borobudur ini memang bisa menjadi destinasi pariwisata yang berkualitas untuk dunia, yang berbasis cultural, spiritual, pilgrim juga. Nah, Waisak ini adalah momentum katalis sebagai sebenarnya kick off ini ke dunia ya. Bagaimana bisa melihat Indonesia ini, karena Waisak ini kan terbesar untuk umat Buddha di dunia. Borobudur Temple adalah Buddhist temple, the largest Buddhist temple in the world. Jadi bagaimana kita bisa reposition Borobudur juga sebagai spiritual pilgrim tourism, di mana nanti saat tanggal 12 Mei 2025 saat Waisak ada puluhan ribu umat Buddha akan berdoa bersama-sama di Borobudur untuk kedamaian Indonesia dan dunia, dan juga banyak sekali wisatawan akan datang berkunjung domestik maupun internasional, dan juga pastinya ekonomi daerah untuk daerah Magelang, Jawa Tengah ya pastinya akan meningkat dengan sangat pesat. Baik, kalau kita sudah melihat kesuksesan Waisak di Borobudur dari tahun-tahun sebelumnya, lalu apa yang menjadikan tahun ini berbeda? Tahun ini kami sudah melakukan rezoning untuk Borobudur Park itself. Borobudur Park itu 80 hektar yang sangat luar biasa indahnya, dan ada berbagai zona, dari zona 1 sampai zona 5. Kita sudah melakukan penataan dari tahun lalu ke tahun ini, kita sudah 2 tahun ini. Jadi penataan pertama adalah kami bersama kementerian lembaga yang lain membangun Kampung Seni Borobudur, di mana entrance dan exit Borobudur ini sudah dipindahkan ke Kampung Seni Borobudur, dan di situ ada 2.000 UMKM pedagang yang kami tata dengan rapi di Kampung Seni Borobudur. Penataan kedua adalah kami membangun Borobudur Cultural Center atau Borobudur Spiritual Sanctuary. Ini adalah sanctuary untuk para umat Buddha, biku-biku juga dari seluruh dunia yang bisa datang untuk retret. Jadi long stay retreat di Borobudur seperti asrama, lalu tempat meditasi, dan juga nanti art gallery, pameran, F&B, semua itu kita sedang membuat. Di tahun ini akan selesai, di Waisak ini partially akan selesai juga. Jadi kita bisa melakukan berbagai kegiatan aktivasi seperti meditasi maupun pameran, doa bersama, itu juga di Borobudur Spiritual Sanctuary yang sedang kami bangun. Jadi mungkin itu dua yang perbedaannya. Lalu juga pastinya kita akan tahun ini 10.000 umat Buddha berdoa bersama di Marga Utama Borobudur dan juga di Lapangan Kenari di atas di Borobudur. Dan ini akan momen yang sangat kolosal ya untuk Borobudur, di mana semua berdoa bersama, lalu di jam-jam tertentu akan merilis lampion yang memang sudah menjadi signature Borobudur. Kami akan merilis lampion ini, ada 2 sesi, ada di jam 6 dan jam 9, lalu juga detik-detik Waisak itu di pukul 11.55 malam. Nah, ini menjadi suatu rangkaian yang sakral dan holy, jadi kami juga mengutamakan kesakralan momen ini, semoga juga bisa memberi dampak yang baik ya untuk Borobudur maupun masyarakat sekitar Borobudur. Baik, tadi kalau kita mendengar yang Ibu sampaikan, ini kan ada aktivitas-aktivitas tambahan gitu. Mungkin boleh diceritakan sedikit lebih dalam lagi, kenapa sih latar belakangnya sampai memilih aktivitas itu untuk dijadikan aktivitas di Waisak 2025 ini? Ya, karena memang kita tahu impact dari suatu aktivitas atau event kepada masyarakat sekitar, economic impact-nya ini luar biasa. Kita bayangkan dalam satu hari di 12 Mei ini ekspektasi kita ada 30 ribuan pengunjung, 30.000 sampai 40.000 pengunjung datang ke Borobudur. Kirap dari Candi Mendut lalu berjalan ke Borobudur di sepanjang, dan kebetulan ini long weekend ada cuti bersama, jadi dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, jadi pastinya banyak sekali pengunjung dari seluruh Indonesia maupun mancanegara datang ke Borobudur. Impact ekonominya ini akan sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat Magelang dan juga masyarakat Central Java, karena kita harapkan juga wisatawan bisa pergi juga ke Jogja, Solo, Semarang, seluruh Jawa Tengah ya. Jadi ini impact-nya untuk pariwisata
Dan economic impact ini sangat luar biasa. Kami sudah mengukur growth yang dihasilkan dari penataan Borobudur ini dan repositioning Borobudur ini dari tahun lalu ke tahun sekarang ini 4,7% growth-nya untuk masyarakat. Dan kalau kita bisa push ini lebih, saya rasa ini bisa double bahkan growth untuk Kabupaten Magelang ya, dan juga pastinya Jawa Tengah. Baik, kalau bicara target, apakah ada target yang akan signifikan di Waisak 2025 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Ya, jadi target kami memang growth sekitar 5-10%. Jadi kita mengharapkan di tanggal 12 Mei ini ada kedatangan pengunjung sekitar 30.000 sampai 40.000. Sepanjang long weekend harapan kami sekitar 90.000. Itu growth sekitar 5-10% dibanding tahun lalu. Pastinya dengan growth 5-10% pengunjung itu translatable to the economic impact. Kalau kita lihat growth-nya 4,7% tahun lalu, mungkin kali ini kita harapkan juga bisa mengikuti growth-nya sesuai dengan growth pengunjung ya. Baik, bagaimana dengan porsi wisatawan asing dibandingkan dengan wisatawan domestik untuk tahun ini? Iya, memang porsi wisatawan asing masih sedikit rasionya dibanding wisatawan domestik. Rasio di tahun lalu wisatawan asing itu di sekitar 10%. Tahun ini kami harapkan di sekitar 12%. Dan ini harus kita push terus ya. Kami juga dari Injourney sebagai ekosistem pariwisata dan aviasi. Jadi di bawah Injourney kami adalah BUMN, strategic holding BUMN di bidang aviasi dan pariwisata. Jadi di bawah kami ada airports, ada aviation service, ada destination management yang memanage Borobudur, Prambanan, Taman Mini dan lain sebagainya. Ada ITDC untuk destination development, ada hotel, ada Sarinah atau retail. Nah, dengan adanya ekosistem ini yang terintegrasi dari hulu ke hilir, kita bisa menavigate apa yang dibutuhkan. Untuk di Borobudur maupun Joglo Semar ya, ekosistem Central Java atau Joglo Semar yang dibutuhkan adalah konektivitas internasional. Inbound connectivity, inbound airlines, inbound flight yang direct sebenarnya ke Kulon Progo, ke YIA, di mana sekarang dari Kulon Progo sudah ada juga kereta dan beberapa akses infrastruktur darat ya ke beberapa area destinasi. Dengan adanya konektivitas inbound dan transformasi positioning Borobudur sebagai heritage, cultural, spiritual temple, this will increase significantly the number of tourists, especially inbound international tourists. Karena ini adalah Buddhist temple terbesar di dunia, ibaratnya Mekahnya umat Buddha gitu. Jadi pastinya ini bisa didatangi oleh umat Buddha seluruh dunia. Umat Buddha itu ada sekitar 455 juta seluruh dunia, di mana 380 juta itu ada di Asia. Southeast Asia itu juga sekitar 70 juta. Thailand itu, jadi majority itu di Southeast Asia sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa membawa, bayangkan saja kalau memang 60-70 juta, 5%-nya aja kita 3 juta satu tahun. Itu bisa meningkatkan 3 juta wisatawan asing ke daerah Borobudur, Magelang, Jawa Tengah secara keseluruhan. Nah, itu pastinya akan sangat membawa dampak ekonomi yang luar biasa. Nah, konektivitas ini yang memang harus kita push ya untuk inbound connectivity internasional menuju ke area via Yogyakarta sebagai gateway pastinya, tapi juga penyebaran itu ke seluruh area Jawa Tengah. Baik, lalu strategi apa yang digunakan Injourney untuk memastikan integrasi anak-anak perusahaan ini semuanya mendukung untuk bisa mencapai target tersebut? Ya, itu adalah beauty-nya holding seperti Injourney ini. Jadi memang karena kami adalah holding dengan 6 klaster dengan ekosistem aviasi pariwisata dari hulu ke hilir, kami bisa menavigasi semua kebutuhan secara terintegrasi. Seperti misalnya tadi kebutuhan konektivitas, kami push melalui airport dan melalui anak usaha kami Injourney Aviation Service untuk membuka konektivitas. Kalaupun itu tidak bisa direct, misalnya via Jakarta, lalu kita ke Jogja atau via Bali kita ke Jogja. Jadi ada effort-effort khusus untuk konektivitas. Lalu dengan adanya destination management pastinya memanage pengelolaan bersama-sama kementerian lembaga yang lain. Jadi kami bekerja sama sangat erat dengan Kementerian Kebudayaan dan kementerian lembaga lain, Kemenag pastinya karena ini Waisak. Jadi interaksi ini sangat dibutuhkan ya antar stakeholder. Saya selalu sebutnya ini harus effort yang gotong royong.
tidak hanya di Injeni Group sendiri, tapi dengan kementerian lembaga yang lain untuk memaksimalkan potensi yang ada di destinasi-destinasi prioritas ini. Baik, artinya koordinasi ini kan menjadi satu Betul. hal yang sangat penting, apalagi menjelang event Waisak 2025 ini. Iya. Lalu apakah ini menjadi salah satu tantangan terbesar juga dalam pelaksanaan Waisak 2025? Ya, pastinya maksudnya dengan semua koordinasi itu pastinya selalu ada challenge ya, karena kan kita berkoordinasi dengan berbagai pihak. Tapi dengan ini tahun ketiga kami berkoordinasi, ini menurut saya improvementnya jauh luar biasa dengan stakeholder, dengan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Agama, terutama juga Pemda, Pemprov, masyarakat sekitar, supportnya sangat luar biasa. Pastinya challenge itu pasti ada dengan semua kolaborasi, tapi saya rasa dengan visi yang sama, kita ingin yang terbaik kok untuk Indonesia, kita ingin yang terbaik untuk Borobudur, untuk Magelang, untuk Jawa Tengah ya. Jadi menurut saya asal hati kita juga pure, visi kita itu betul ya untuk Indonesia, semua pasti akan ada jalannya. Dan yang tadi saya sebut, gotong royong ini sangat-sangat penting. Jadi dengan Kementerian Kebudayaan kami juga udah sangat erat setiap hari, Kementerian Agama, semua Pemda, masyarakat semua. Besok juga saya akan pergi ke Borobudur. Itu memang harus kita terus ya intens untuk memajukan ini bersama-sama. Baik, Injeni sendiri melihat peluangnya sebesar apa sih untuk bisa terus memajukan spiritual tourism kita di dalam negeri ini? Peluangnya sangat besar, Mbak Neke. Saya sangat percaya karena Borobudur ini adalah the biggest Buddhist temple in the world. Umat Buddha ingin datang. Kita kalau membuka diri pasti ini benar-benar bisa jadi Mekahnya umat Buddha gitu, umroh dan haji umat Buddha. Jadi sebenarnya ini, dan untuk kita economic impact yang di-derive dari itu adalah luar biasa. Pasti akan maju, akan makmur. Tapi memang butuh penataan yang terintegrasi dan komitmen bersama bahwa pastinya ini tetap archaeological site, anthropological, historical heritage site. Tapi ada juga elemen spiritual pilgrim yang akan kita tonjolkan sebagai DNA-nya. Kan destination without a soul, it doesn't work ya. Kita visit itu kan pasti ke suatu destinasi harus ada soul. Nah, itulah soul DNA Borobudur yang menurut saya ini potensinya sangat luar biasa. Tadi saya sudah mention 495 juta umat Buddha seluruh dunia. Buddha, dan kalau Buddha ini kan sebenarnya lifestyle ya, simpatisan juga gitu, tidak purely religion ya. Nah, itu ada 495 juta seluruh dunia. Bahkan beberapa selebriti internasional itu Buddhis, Richard Gere, ya kan, maksudnya banyak juga itu ya yang sangat-sangat ingin ke Borobudur. Jadi menurut saya potensinya sangat besar kalau kita bisa membuka konektivitas, menata Borobudur ini dengan sangat baik, memajukan masyarakat di sekitar Borobudur, membangun accommodation, juga retail, F&B, lalu juga sekitar bersama-sama lah dengan sekitar Joglo Semar. Saya rasa ini sangat bisa. Baik, dengan target dan harapan yang tadi Ibu sampaikan kan sebenarnya besar sekali begitu ya. Iya. Tapi Injeni menilai seperti apa kesiapan dari warga sekitar untuk menangkap peluang itu? Saya rasa sebenarnya ini adalah suatu effort yang kita memang harus bersama-sama, gotong royong ya. It's a concerted effort. Perbedaan visi itu pasti ada di setiap tempat kita berkarya. Di setiap tempat pasti ada perbedaan pendapat lah. Bagaimana memandang suatu visi ya. Tapi menurut saya semua itu bisa dibicarakan secara sebenarnya gotong royong gitu. Dan bisa dibicarakan dengan baik. Karena pada dasarnya kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah tempel Buddha di tengah mungkin masyarakat Muslim, tapi beberapa kilometer juga ada Prambanan itu Hindu. Sebenarnya kita adalah itu adalah soul negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada masalah. Kita bisa kok bertoleransi, berkolaborasi secara respectful. Dan itu saya yakin sekali sebenarnya kalau visinya jelas dan effortnya, orkestrasinya itu tepat, ini sangat bisa terjadi. Pasti semua orang akan membuka diri. Dan pada akhirnya yang dihasilkan adalah kemakmuran masyarakat setempat. Itu goalnya adalah, visinya adalah kemakmuran masyarakat setempat di mana kita berkarya. Dia di Borobudur itu harus makmur. Nah, itu yang menurut saya kalau visinya memang itu, saya yakin semua pihak pasti akan mempunyai goal yang sama dan bisa bekerja sama.
Baik, apakah ini juga menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan Waisak 2025 ini? Pastinya, tapi menurut saya ini sudah sangat kita sudah, karena ini sudah tahun ketiga juga, dan kita tidak melihat ini sebagai tantangan lagi sebenarnya. Jadi kita memang melihat ini juga suatu yang progres. Kita melihat dalam 3 tahun terakhir ini progresnya sangat luar biasa, acceptance, progress. Nah itu kita harus positif ya, dengan melihat, jangan melihat tantangannya, tapi kita melihat progres yang ada.